Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المستمعين yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih sempurna untuk dipuji, disanjung, diagungkan, melebihi dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Hamid, yang maha terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesempurnaan sifat dan kesempurnaan zat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilihkan dan menentukan jalan-jalan kebahagiaan yang dengan seorang hamba saat tunduk, setia dan mengikutinya, maka sungguh dia akan merasakan, benar-benar akan mendapatkan akan ketenangan, kedamaian, ketentraman hati. Dan lain daripada itu, bagi seseorang yang berkomitmen dengan agamanya, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan angkat kemuliaannya. Allah akan anugerahkan kemuliaan. Dan ketika Allah mengangkat kemuliaan, maka sungguh yang di langit pun, para malaikat, baik al-malaika al-muqarrabun dan bahkan semua para malaikat akan mencintainya. Yang kiranya mungkin majhulun fil ard, tidak dikenali di atas muka bumi ini, akan tetapi sedemikian masyhur di kalangan penduduk langit, dari kalangan para malaikat. Tentunya kesemuanya setelah Rabbus Samawat, Allah yang menguasai alam semesta ini, menganugerahkan kemuliaan kepadanya.
Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau ya Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau hinakan segolongan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, dengan tanganmu yang penuh dengan kebaikan. Oleh sebab itu, seseorang yang menyimpang dalam mencari jalan kebahagiaan, sungguh seakan dia membenturkan dirinya kepada tembok, memaksa untuk berjalan kepada jalan yang buntu. Tragis tentunya, memilukan. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan kebahagiaan telah Allah persiapkan. Dengannya kita membingkai, menentukan warna dan arah kehidupan kita. Di kondisi apapun, dimanapun kaki kita berpijak. Ma'asyiral mustami'in, rahimanallahu wa iyyakum. Di pertemuan sebelum ini sekilas digambarkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala segolongan orang yang salah di dalam mensikapi apakah itu yang berkaitan dengan kemudahan dan kelapangan yang Allah anugerahkan atau yang Allah berikan atau yang Allah tentukan. Demikian pula saat berhadapan dengan sesuatu yang bersifat yang memberatkan, musibahkah, bencanakah, kefakirankah, atau apapun namanya. Yang mana mereka hakikatnya di dalam berinteraksi dengan dua keadaan ini seakan mereka menutup mata mereka, tidak memanfaatkan petunjuk, cahaya, dan bahkan tidaklah orang ini sekedar memejamkan matanya, tetapi menutup dengan kain. Inilah gambaran keadaan yang memang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala saat mendapatkan dua keadaan. Kita lanjutkan kata beliau, setelah kita fahami bagaimana manusia terjebak dalam ambisi yang tidak hanya melampaui batas, bahkan menutup hatinya saat tidak dikondisikan ambisinya dengan nilai-nilai kemuliaan agama yang puncaknya kehidupannya hanya akan penuh dengan kekhawatiran. Perhatikan,
Kiranya berangkas kekayaannya penuh dengan pundi-pundi emas. Tetapi yang akan dia rasakan itu adalah kekhawatiran yang sangat kuat akan bersemayam dalam hatinya. Itulah kata beliau. Terlebih lagi ketika dia mendapatkan suatu cobaan yang berat, menghantam usahanya, menghancurkan apa yang sudah di depan matanya, maka seakan-akan itu adalah akhir kehidupannya. Sehingga kata beliau, Nas'alullah as-salamah wa yatalaqqal makariha biqalakin wa jaz'in wa khawfin wa dajar. Dia akan menghadapi perkara-perkara yang berat ini dengan cara atau bahkan menjebaknya dalam kegelisahan, tidak menerima hatinya, amarah, kecewa, takut, semuanya berada pada dirinya. Sehingga fala tas'al amma yahdutsu lahu min syaqa'il hayah. Jangan tanya setelahnya. Kiranya apa yang akan terjadi dalam kehidupannya dari kehancuran kehidupan. Kenistaan demi kenistaan. Ini yang terjadi. Bahkan wa minal amrad al-fikriyati wal asabiyyati, dan juga orang ini akan terjerembabkan dalam penyakit yang merusak akal pikirannya, menggerogoti cara sehat berpikir yang seharusnya ada pada dirinya. Dan juga akan merusak bagian-bagian yang terkecil dalam hatinya. Merusak syaraf kehidupannya. Wal'iyadzu billah. Wa minal khawfi alladhi qad yasilu bihi, yang pada akhirnya rasa takut ini membawanya kepada kondisi yang terburuk. Wa afdha'il muz'ijat, kata beliau, bahkan pada tingkatan kekalutan yang sangat dahsyat. Subhanallah. Ini yang kita lihat. Maka apapun yang menimpa sebagian orang, apakah meminjam istilah mereka, stres, depresi yang berlebihan, katakan apapun, dan apapun sebabnya yang dikatakan oleh para ahli, maka yang perlu kita ingat ketika kondisinya bagaimana yang tadi kita sebutkan sampai pada sifat-sifat yang dikatakan oleh Imam Sa'di,
Itulah sebab yang paling mendasar, paling utama. Kiranya orang pun menganggap, dia mudah stres karena faktor genetik. Sehingga dia memiliki atau mengidap depresi dengan sangat mudah berkecamuk katanya. Oh, itu karena faktor biologis. Karena depresi bisa terjadi karena mungkin kadar serotoninnya dalam otak yang tidak mencukupi katanya. Oh, itu karena pola makan yang buruk, kekurangan vitamin dan mineral tertentu sehingga memicu gejala depresi dan stres berat. Oh, dia kena mengidap penyakit fisik yang kronis, umpamanya pikiran dan tubuh yang tidak saling terikat sehingga mudah untuk jatuh sakit dan stres, umpamanya. Oh, ini karena trauma psikis katanya yang pernah terjadi di masa kanak-kanak. Oh, ini karena penyalahgunaan obat-obatan yang ada yang memicu depresi, alkohol kah, narkoba kah, ataupun yang lainnya. Oh, karena si fulan demikian dan demikian, faktor lingkungan. Katakan ini semuanya ada peran, katakan ada peran. Tetapi sebab yang mendasar, apinya, sumber apinya itu berasal daripada ketidak ada hubungan, minimnya hubungan, atau memang tidak adanya hubungan saat dia menghadapi kesemuanya ini. Tidak ada hubungan dengan agama. Artinya, seharusnya menghadapi semuanya dengan agama, tapi ini jalur yang terputuskan. Menghadapi kesemuanya, musibah, kesukaan, kecintaan, apa pun yang ada, hanya dengan fisiknya, hanya dengan hawa nafsunya, hanya dengan akalnya, hanya dengan kepentingan yang sifatnya indrawi. Tidak menghubungkan dengan perkara yang paling besar yang diajarkan oleh yang maha tahu, Allah yang menciptakan kita. Kalaulah ini ada dalam kehidupannya, atau ada langkah untuk memperbaiki, yang mana saat dia terkena musibah mungkin menyadarkan dia untuk kembali kepada Allah, maka insya Allah hal ini akan meminimalisir, mengurangi apa yang tadi disebutkan. Sekiranya teringatkan dengan musibah, karena memang di antara hikmah musibah adalah untuk mengingatkan. Ini perkara yang harus benar-benar kita fahami. Apalagi saat ini, subhanallah, kehidupan yang kita katakan benar kehidupan yang didominasi dengan mengembalikan takarannya kepada materi, kepada dunia. Maka subhanallah kita dapatkan yang seharusnya seseorang berjalan dengan penuh ketenangan, menjauh daripada tawa, melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi, fa'ajmilu fit talab, memperbaiki bagaimana kita bergerak mencari ma'isyah. Tetapi ini
menjadi sesuatu yang tertanggalkan dan ditinggalkan. Apalagi ketika seorang sudah mengukur semuanya soal gengsi, maka subhanallah, yang terjadi adalah sebagaimana yang kita lihat. Karena memang sekiranya dia masih berakal dengan akal yang sehat, atau masih tersisa bagian akal yang sehat, seharusnya dia menyadari bahwa kehidupan dunia ini bukan puncaknya. Bukan sesuatu yang harus kita mendapatkan dari apa yang setiap kita inginkan. Oleh sebab itu, subhanallah, seorang hamba yang mengetahui akan hak Allah dan mengetahui hakikat kehidupan, maka insya Allah akan terarah kehidupannya. Kemudian beliau berkata, li'annahu la yarju thawaban wala sabara indahu yusallihi wa yuhawwinu alaih. Catat poin yang penting ini. Ini yang memilahkan gerakan kehidupan orang yang memegangi agamanya sebagai pondasi, yang menjadikan sebagaimana kata Imam Sa'di, keimanan dan amal saleh sebagai a'zamul asbab, sebagai sebab yang paling utama. Ketika ini dijadikan landasan, maka inilah yang akan memilahkan. Camkan poin yang dikatakan oleh beliau ini. Sekali lagi, camkan apa yang beliau katakan di penggalan paragraf ini. Sehingga ketika kita berada di atas ketaatan, kita bersemangat menjaga ketaatan. Tidak merasa berkecil hati. Bahkan kita sebagaimana firman Allah, "Falyafrahu", hendaknya mereka menampakkan kebahagiaannya. Di kondisi apapun, sesulit apapun, katakan demikian. Kita ingin tetap tersenyum sebagaimana senyumnya Nabi Ayub di semua kondisi. Kita ingin bagaimana tersenyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kondisi yang teramat sangat berat. Bahkan dengan hati yang penuh kesabaran, tanpa ada sedikit pun buruk sangka. Ketika ditawarkan Malakul Akhsyabain untuk mengangkat gunung yang ada di Taif agar ditimpakan kepada mereka yang telah menyakiti, mengganggu Nabi, teralirkan darah yang segar dari wajah Nabi, dari kepala Nabi. Tapi Nabi tidak menerima tawaran itu. Bahkan Nabi masih merasakan kebahagiaan dalam hatinya tatkala dia sandarkan semuanya kepada Allah. Bahkan mampu untuk berkata dengan perkataan yang sangat besar pengaruhnya. Sungguh, mereka adalah kaum yang belum mengetahui. Berilah petunjuk kepada mereka, ya Allah. Ini kebahagiaan di saat darah mengalir. Ini kebahagiaan di saat air mata itu mengalir. Ini kebahagiaan di saat tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luka-luka. Camkan dari paragraf yang terakhir ini, kata beliau, dan ini jadikan pondasi dalam kehidupan.
Kenapa mereka sedemikian kacau kondisi kehidupannya? Ini bedanya. Kata beliau, li'annahu la yarju thawaban. Poin yang pertama. Karena mereka di kehidupan ini tidak terbersit atau tidak menginginkan, atau memang dia lupa, atau memang dia tidak percaya, yaitu orang ini melupakan bahwa di sana itu ada pahala yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Ada balasan dari Allah yang Allah persiapkan. Subhanallah. Kalau dikatakan bahwa kita akan mendapatkan hadiah, mendapatkan balasan dari urusan dunia, sedemikian semangatnya kita, seakan-akan tenaga itu terpompa sehingga kita mampu lari sekencang-kencangnya untuk mendapatkan sesuatu yang kita anggap bahwa kita akan mendapatkan hadiah, sebagaimana orang yang berlomba di kehidupan dunia ini mengejar sesuatu untuk berada pada ranking 1 sebagai gambaran tentunya yang memang sekali lagi ini hanya untuk mendekatkan pemahaman. Saat ada orang yang mengatakan bahwa kalau kamu mampu melakukan ini, kalau IP kamu waktu kuliah bisa minimal 3,7, saya akan belikan untuk kamu mobil yang terbaru. Saya akan belikan mobil Lexus seri yang terbaru. Kiranya ketika seorang anak dikatakan demikian, dijanji demikian. Atau mungkin ada orang yang menyatakan, kalau kamu berhasil, saya akan nikahkan dengan anakku dan aku akan berikan setengah hartaku dan demikian dan demikian. Coba bayangkan di benak kita, bersihkan di benak kita, bagaimana keadaan orang itu. Cuekkah? Tidak percayakah? Kalau memang dia dikatakan atau saat mendengarkan benar-benar dia mengatakan itu dengan penuh kesungguh-sungguhan. Yang makul, orang ini akan bersemangat dengan balasan. Karena manusia memang sifatnya itu ajulah. Bagaimana firman Allah, wa khuliqal insanu ajula. Karakter dia itu tergesa-gesa. Indrawi yang ada pada dirinya ingin cepat merasakan, tidak ingin menunggu. Ini watak kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai menggambarkan, mencontohkan kepada kita perihal dari apa yang Allah janjikan itu sedemikian besar. Balasan Allah itu tidak bisa dibayangkan. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala ahadi balil bashar. Setinggi apapun tingkatan daya imajinasi kita tidak akan bisa membayangkan sekian 0,000%, 0,001%, katakan demikian, dari keindahan surga. Itu balasan yang Allah persiapkan. Karena memang kata Nabi,
wala khatar, untuk terbersit pun nggak bisa. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau kamu menginginkan gambaran niaga yang istimewa, jual beli yang paling wah, spektakuler, yang paling spektakuler, itu ada kalanya cukup dilihat dengan beberapa sisi. Caranya gampang. Yang pertama, kenali siapa yang membelinya. Cukup kamu ketahui manil mushtari, siapa yang akan membelinya. Masya Allah, kita jualan apa yang baru marak sekarang, sanitizer atau apapun yang kita gunakan saat ini untuk berlindung diri dari penyebaran wabah COVID-19. Kita jual untuk cuci tangan, sebenarnya harganya murah, katakan 15.000. Yang beli banyak, tapi akan terasa istimewa ketika ada orang yang terkenal, public figure itu membeli barang kita. Pedagang bakso yang datang banyak, tapi ketika yang datang pembelinya katakan adalah seorang tokoh public figure, sampai katakan seumpamanya RI1, Pak Presiden datang umpamanya, subhanallah, terasa perniagaan hari itu paling spektakuler. Mungkin dalam bahasa kita 7 turunan tidak akan habis kisah kita bahwa buyut kita dulu pernah jualan ini, yang membeli adalah RI1, katakan. Bayangkan, kalau saat ini kita memahami bahwa yang membeli dari kita adalah yang maha kaya, Rabbus samawati wal ard, Allah yang maha besar. Coba bagaimana dahsyatnya perniagaan ini. Yang membeli adalah yang tidak membutuhkan makhluk. Karena Allah itu ghaniyun hamid, maha kaya dan maha terpuji. Itu yang membeli. Memang akan terasa di hati kita saat kita memang mengetahui, memiliki ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah secara benar. Baik, berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, perniagaan itu akan terasa besar bimashtara, dengan apa dia menjualnya atau membelinya, transaksinya itu dengan apa. Ada orang di lampu merah menjual sanitizer atau apapun, katakan yang harganya mungkin 20.000. Tiba-tiba ada mobil berhenti, kemudian dia mengeluarkan dari kantongnya 100.000 atau 500.000 atau 1 juta. Dia berikan uang 1 juta untuk membeli itu. Kemudian dia pergi, tidak mengambil. Dia berikan semuanya kepada sang penjual alat pengaman itu. Coba apa yang terbayang di benak ini? Demikian sepele dihargai 1 juta. Subhanallah. Mungkin kalau tervideokan ini akan menjadi viral.
view-nya itu mungkin akan sekian banyak, atau orang yang menontonnya itu bisa jutaan. Subhanallah. Coba perhatikan dengan apa Allah membeli. Innallaha ashtara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah mengajak berniaga, membeli daripada orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli? Anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari mereka jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka. Dengan apa? Alat transaksinya. Bi anna lahumul jannah, kata Allah, dengan surga bagi mereka. Subhanallah. Makanya seseorang ketika dia bergerak di atas muka bumi ini, dia ingin mendapatkan pahala dari aktivitasnya, dari gerakan kehidupannya, itu yang akan menjadikan kondisi itu berubah. Dia bekerja untuk mendapatkan pahala Allah. Dia bergerak menjadi relawan COVID-19 untuk mendapatkan pahala Allah. Dia demikian dalam kondisi apapun. Mau dia dalam, semuanya menjadi ladang pahala. Ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, ini yang tidak ada pada golongan tadi itu. Golongan yang memang tidak menjadikan petunjuk Allah, tidak menjadikan sebab yang pertama itu sebagai pilar dalam kehidupan mereka, yaitu keimanan dan amal saleh. Berikutnya yang memilahkan adalah dia tidak memiliki kesabaran yang bisa menghiburnya dan meringankan beban. Subhanallah. Memang berat cobaan itu. Tapi ingat, seberat apapun Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. War-Rahim, War-Rahman, Wal-Wadud, War-Rauf. Bagaimana mungkin akan berzalim kepada kita? Dan inilah yang tidak mereka pahami, sehingga mereka menganggap kesabaran itu hal yang gak mungkin. Sabar itu ada batasnya. Omongan yang memang subhanallah terucap saat cahaya ilmu meredup atau tidak ada dalam kehidupannya. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.